Sibuk berdiam diri, pasrah, dan merasa bahwa hidup sudah ditakdirkan. Sebagian besar orang merasa hal seperti ini. Inilah yang membuat hidup orang tidak berubah. Hidup orang tidak bergerak. Padahal semuanya masih bisa berubah. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan suara saya di channel YouTube ini, Cahaya Kehidupan. Sebuah channel yang memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada banyak orang tentang bagaimana hidup yang bisa diprogram, hidup yang bisa dibuat penuh dengan keajaiban. Hari ini saya membuat audio di parkiran hotel tempat saya memberikan kelas privat AMC ke seorang ibu. Dia pemilik sebuah tempat makan dan dia cerita bahwa buku-buku saya, video-video saya memberikan inspirasi, membuka wawasan dan membuat ibu ini berani bergerak. Karena selama ini dia sudah merasa pasrah. Dia sudah merasa ya sudahlah, mau gimana lagi. Menerima, nerimo kalau bahasa dia. Bahkan ibu ini bilang, saya sering ikut pengajian, ikut acara-acara spiritual, disuruhnya sudah Bu, pasrah saja, nerima saja. Tapi begitu nonton Kehidupan, ibu ini mendapatkan sebuah harapan bahwa semua masih bisa berubah. Semua masih bisa diperbaiki. Semua masih bisa diatur. Inilah sebetulnya konsep yang ingin saya bawa, sejalan dengan yang Allah pengenkan bahwa kamu harus merubah hidup kamu. Jelas ada kata aktif yaitu merubah. Artinya hak untuk merubahnya ada di kita. Yang namanya merubah harus ada apa yang diubah, cara merubahnya, dan merubah ke arah yang mana. Itu maksud dari merubah. Bukan cuma sibuk mengulang-ulang afirmasi, sibuk mengulang-ulang saya kaya, saya berlimpah, kemudian berharap itu menjadi vibrasi. Maaf, bukan seperti itu aturan mainnya. Apalagi harus laras dengan energi semesta. Ini juga bukan seperti itu. Yang harusnya Anda kerjakan adalah Anda mengenali rule, mengenali aturan yang Tuhan pengen, yang Allah inginkan. Apa itu? Berpikir. Ketika seseorang dia sudah dapat doktrin, sudahlah terima saja. Semua nggak bisa dirubah. Suamimu sudah seperti itu, terima saja. Tidak bisa merubah watak, tidak bisa merubah sifat orang, tidak bisa merubah belief seseorang. Kata siapa? Semua masih bisa dirubah. Semua masih ada harapan. Selama Anda bernafas dan Anda mau berpikir. Saya teringat di kehidupan saya, di kantor, saya ada seorang di atas saya gitu ya, level posisi di atas saya. Orang ini dikenal oleh semua staf di kantor, orang ini disiplin banget. Orang ini mungkin bisa dibilang galak gitu ya, bisa dibilang straight gitu. Artinya kalau sudah A ya sudah A. Bahkan agak susah untuk bercanda. Semua orang bilang, ya itulah sifat dia, itulah watak dia. Nah,
ketika saya dulu masuk ke situasi itu, masuk ke kantor itu, saya dipindah ke kantor itu, saya melihat bahwa tidak seperti itu. Orang ini orang yang lucu, orang ini orang yang baik, orang ini suka bercanda, orang ini orang yang humble sebetulnya. Tapi karena semua orang memikir seperti itu, ya itu yang terjadi. Nah, saya berpikir yang sebaliknya. Kemudian apa yang terjadi? Orang itu sering ngajak saya makan. Orang itu bahkan sering nganter saya gitu ya, ngajak ngopi-ngopi, kemudian dia cerita, bahkan dia ngajak saya ke rumahnya, kenalan dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya. Sangat berbeda dengan persepsi banyak orang. Nah, itu yang sering saya alami. Jadi, apa yang saya sampaikan, apa yang saya ajarkan, apa yang saya buat di buku-buku saya, di kelas AMC, semua itu adalah sudah saya alami, sudah saya terapkan dan itu bisa. Artinya, ketika itu bisa, itulah rumusnya. Jadi nggak ada namanya nggak bisa ngubah watak, pimpinan saya itu galak, suami saya itu orangnya seperti itu, istri saya orangnya kemudian seperti itu, nggak bisa dirubah. Kata siapa? Apalagi nih, maaf kemudian mengunci bahwa orang yang lahir tanggal sekian wataknya seperti ini. Orang yang punya weton ini sifatnya seperti ini. Itu mengunci namanya. Ini bahaya. Ini konsep yang bahaya sebetulnya. Kenapa saya bilang salah ketika Anda mengunci hal itu? Sehingga merasa nggak bisa dirubah. Padahal masih bisa dirubah. Saya membuat rumus untuk merubah pikiran. Saya buat rumus namanya alfa telepati, mempengaruhi orang. Saya buat rumus untuk berdoa, untuk merubah sifat orang juga. Bisa. Semua bisa. Dan ibu tadi ketika belajar, dia bicara. Ternyata saya dapat harapan di sini. Saya masih punya kesempatan. Saya masih punya cara merubah rumah tangga saya. Ternyata saya masih bisa memperbaiki semuanya. Ibu ini merasa suaminya sudah tidak cinta sama dia. Ibu ini merasa suaminya sudah lain sikapnya. Tapi saya bilang, sebelum ibu merubah suaminya, ubah dulu di pikiran ibu. Ubah dulu di diri ibu. Nah, tadi dia mulai tersenyum, dia mulai bersinar wajahnya dan mengatakan, "Mas, sebetulnya sebelum kelas privat ini saya sudah mencoba, Mas. Saya sudah dikirimi modul sama Mbak Maya dan saya mencoba dan memang suami saya mulai ada perubahan. Suami saya mulai mengajak saya untuk makan di luar. Padahal dulu nggak pernah, Mas." Nah, saya bilang kan, semua bisa dirubah, Bu. Ini yang ingin saya bawa ke banyak orang. Ini yang ingin saya sampaikan ke banyak orang. Jangan buru-buru mengatakan pasrah. Jangan buru-buru mengatakan nerima. Jangan buru-buru mengatakan ini sudah takdir Tuhan. Ini sudah Allah yang membuat seperti itu. Nggak bisa dirubah. Jangan. Anda manusia. Saya juga manusia. Punya pikiran, punya kemampuan yang sama sebetulnya. Itulah kenapa saya buat metodenya, saya buat kerangka kerjanya, dan itu yang saya sampaikan ke banyak orang. Melalui rumus-rumus di kelas AMC, di buku-buku saya, ada buku 10 keajaiban pikiran, ada buku Alfa Telepati, ada buku kitab kunci penarik rezeki, ada buku kitab satu-satu kalimat sugesti, dan ada juga buku instan hipnosis. Semuanya menjadi panduan untuk Anda mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Ingat, watak, sifat, karakter, belief, semuanya masih bisa Anda ubah. Masih ada harapan mengubah pasangan Anda,
anak Anda, orang tua Anda, dan siapapun juga. Pahami dan renungkan. Anda harus menyadari bahwa Anda adalah manusia. Siap jadi manusia? Kalau siap, Anda ketik di kolom komentar, saya siap. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.